Lembaga National Single Window selaku unit yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan sistem nasional neraca komoditas atau disebut dengan SENAK. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan SENAK. Neraca komoditas, data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Neraca komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan persetujuan impor, acuan data dan atau informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional, acuan data dan atau informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian pembina sektor komoditas. Untuk dapat mengakses aplikasi pengajuan RK Senang, masuk ke URL insw.go.id. Selanjutnya dapat langsung memilih ikon login di pojok kanan atas. Kemudian lakukan dengan akun yang terdaftar dan selanjutnya akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda, terdapat beberapa menu yang tersedia dan dapat memilih menu neraca komoditas. Selanjutnya, dapat memilih menu rencana kebutuhan. Untuk dapat mengajukan rencana kebutuhan, pilih ikon tambah permohonan baru. Simulasi pengajuan rencana kebutuhan kali ini dengan menggunakan asumsi pelaku usaha dengan jenis API. Pada tahap pertama, pilih periode tahun usulan rencana kebutuhan yang akan diajukan dan simpan. Selanjutnya, akan muncul pop-up notifikasi. Apabila perusahaan juga melakukan kegiatan produksi, maka pilih tombol ya. Apabila tidak ada data produksi yang harus diberitahukan, maka pilih tombol tidak. Pada halaman selanjutnya, sistem akan menampilkan form rencana kebutuhan untuk jenis APU tanpa kegiatan produksi yang harus dilengkapi, meliputi form data profil, form data barang, form data distribusi, form data khusus, form dokumen persyaratan, dan konfirmasi. Pada form data profil, pengisian mayoritas field sudah difasilitasi sistem dengan mengenerate data profil pelaku usaha dari sistem OSS. Setelah form data profil lengkap, maka dapat memilih tombol selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian form data barang. Form data barang terdiri dari dua tab utama, yaitu data barang impor dan data barang lokal, yang masing-masing tab tersebut meliputi tabel rencana dan realisasi. Untuk contoh kali ini, menggunakan komoditas daging lembu dengan kategori barang sapi bakalan. Pengisian data rencana impor dapat didahului dengan memilih tombol tambah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up field komoditas di mana bisa dipilih jenis komoditas yang akan diajukan rencana kebutuhannya. Setelah komoditas dipilih, maka sistem akan menampilkan form dynamic yang variance field isiannya menyesuaikan dengan jenis komoditas yang dipilih. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian rencana impor secara berurutan mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, kategori barang, varians, kode HS, uraian barang, negara asal, pelabuhan tujuan, periode importasi, jumlah, dan satuan. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian data barang impor dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selanjutnya, dapat dilakukan hal yang sama untuk pengisian data realisasi impor sebelumnya. Didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi impor sebelumnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian data barang yang akan diberitahukan realisasi impor sebelumnya secara berurutan, mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, kategori barang,
varians, kode HS, uraian barang, jumlah rencana impor sebelumnya, jumlah realisasi impor sebelumnya, jumlah perkiraan stok akhir sebelumnya, dan satuan. Pengisian data realisasi impor sebelumnya dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Pengisian juga dapat dilakukan melalui upload Excel dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Untuk tahap selanjutnya, dapat dilakukan hal yang sama untuk perekaman data impor dengan contoh komoditas yang masih sama namun dengan kategori barang yang berbeda, yaitu daging sapi. Pengisian data rencana impor dapat didahului dengan memilih tombol tambah. Secara berturut-turut, dapat dilengkapi isian rencana impor secara berurutan mulai dari komoditas sampai dengan satuan barang. Pengisian data barang ini sifatnya self-declaration, sehingga data barang perlu diberitahukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk komoditas tertentu, maka pada field satuan hanya dapat dipilih satuan standar yang telah ditetapkan. Pengisian data barang impor dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Selanjutnya, dapat dilakukan hal yang sama juga untuk pengisian data realisasi impor sebelumnya. Didahului dengan memilih tombol tambah pada tabel realisasi impor sebelumnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pengisian data barang yang akan diberitahukan realisasi impor sebelumnya secara berurutan mulai dari komoditas, subkomoditas, jenis penggunaan, jenis barang, kategori barang, varians, kode HS, uraian barang, jumlah rencana impor sebelumnya, jumlah realisasi impor sebelumnya, jumlah perkiraan stok akhir sebelumnya, dan satuan. Pengisian data realisasi impor sebelumnya dapat diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tahapan berikutnya dapat dilakukan pengisian data distribusi yang mencakup rencana distribusi dan realisasi distribusi. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang menyeret data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Setelah dipilih, maka langsung dapat disimpan. Maka selanjutnya dapat dipilih apakah akan mendistribusikan barang tersebut untuk keperluan lokal atau ekspor. Untuk kali ini, barang berupa komoditas daging lembu kategori barang sapi bakalan akan didistribusikan untuk lokal. Maka dapat dipilih tab distribusi lokal dan dilanjutkan dengan pengisian nama, kategori pembeli, jenis nomor identitas, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, nomor telepon, jumlah sampai dengan satuan barang yang akan didistribusikan, dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tahapan yang sama dapat dilakukan dalam pengisian realisasi distribusi, dimulai dengan memilih tombol tambah. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang menyeret data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Tahapan yang sama juga dapat dilakukan untuk barang berupa komoditas daging lembu kategori barang daging sapi yang akan didistribusikan untuk lokal. Maka dapat dipilih tab distribusi lokal dan dilanjutkan dengan pengisian nama, kategori pembeli, jenis nomor identitas, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, nomor telepon, jumlah sampai dengan satuan barang yang akan didistribusikan, dan diakhiri dengan memilih tombol simpan. Tahapan selanjutnya dapat dilakukan pengisian realisasi distribusi dimulai dengan memilih tombol tambah. Pengisian data barang pada tab distribusi ini dilakukan secara otomatis dengan difasilitasi sistem yang menyeret data barang dari tab barang sehingga hanya perlu dipilih data barang mana yang akan diisikan. Tahapan selanjutnya dapat dilakukan dengan mengisi data distribusi domestik dengan memilih tombol tambah. Diisi secara berurutan dimulai dengan nama sampai dengan satuan barang yang akan didistribusikan. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan di sini secara dinamis akan ditampilkan oleh sistem mengikuti pilihan barang yang diberitahukan pada tab sebelumnya.
Pemenuhan kelengkapan dokumen syarat ini difasilitasi dengan dua cara, yaitu untuk dokumen syarat yang dapat disediakan secara elektronik, maka dapat dilakukan pengisian sesuai form yang disediakan di tab data khusus. Untuk contoh kali ini, data khusus yang diisi mulai dari data gudang, data kendaraan, data kandang, IUI, dan kapasitas produksi, farm atau registered premises, atau approved premises, eksportir, dan unit usaha. Untuk dokumen syarat yang belum dapat disediakan secara elektronik, maka untuk melengkapinya dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen terkait. Pada beberapa jenis dokumen syarat yang merupakan output dari layanan pemerintah dan sudah terintegrasi dengan Senang, sudah dapat disediakan secara elektronik dengan cara mengenerate data elektronik dokumen tersebut dari sistem KL penerbit dokumen melalui Senang. Pada tahap akhir dan setelah memastikan data diisi dengan lengkap, maka usulan rencana kebutuhan dapat dikirimkan ke KL Teknis dengan memilih tombol kirim pengajuan. Jika Bapak Ibu mengalami kendala atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi LNSW di 150 679, email di info@insw.go.id, ataupun live chat di laman situs LNSW.